bioproses terkait dengan bagaimana sel berkembang biak ya. Sebelum saya memulai, saya mau bertanya untuk yang materi ini sudah saya sampaikan ya? Terakhir kayaknya nggak salah tentang maintenance sama, death rate ya. Boleh salah satu menginfokan? Yang ini sudah sampaikan atau belum? Siapa salah satu? Oh, yang cell death and maintenance, dan maintenance itu sudah atau belum? Coba Karina, kemarin hadir hari Rabu? Hadir, Pak. Saya ingat Karina sampai di bagian mana terakhir? Sampai di sel death dan maintenance ini, Yang ini terus sudah ya, latihan nomor 5 soal. ya? Iya, sudah. Latihan soalnya sudah, oke. Baik, terima kasih. Eee, untuk selanjutnya, nanti ini saya bagikan juga. Untuk selanjutnya, terkait dengan produk ya, product yield and oxygen demand ya. Hasil produk dan kebutuhan oksigen. Ini jadi satu subtopik sesuai referensinya. Dalam fermentasi mikroorganisme mengkonsumsi substrat sekaligus menghasilkan produk yang bernilai, tergantung dari proses yang, maksudnya tergantung dari sel yang kita pilih ya. Kalau dulu seingat saya pernah merangkum video ya, waktu itu adalah GFP, Green Fluorescent Protein. Nah, itu berarti kan selnya yang dibudidayakan, kemudian di bagian dalam sel, kalau nggak salah waktu itu, videonya mengambil bagian fraksi padatnya, nah, terus diambil GFP-nya. Nah, GFP-nya ini produk ya. Kalau dipelajari bagaimana pertumbuhan mikrobanya, kemudian dikuantifikasi hasil produknya, nah nanti akan diperoleh parameter ini, yield produk. Misalkan, hasil produknya 1 gram atau mungkin berapa ya, 10 gram. Lalu, substrat yang dibutuhkan misalnya 100 atau 1 kilo glukosa. Nah, berarti yield-nya adalah, hasil produknya dibagi dengan kuantitas substrat yang dibutuhkan. Kira-kira ide dasarnya seperti itu. Oke. Nah, pembentukan produk ini pembentukan produk dipengaruhi oleh pertumbuhan sel, juga metabolisme endogennya, yaitu maintenance yang kemarin dibahas ya. Kalau secara definisi, hasil produk atau produk yield menjelaskan banyaknya produk yang dihasilkan per satuan sel. Metabolisme pemeliharaan, MS ya. Jadi bisa persatuan biomasanya dan atau persatuan metabolismenya. Kemudian pembentukan produk, itu kalau dulu sebelum UTS kan belajar ada yang primer dan ada yang sekunder. Ya, nah ini kalau di bahasan ini dia, apa namanya, berhubungan, asosiasi ya, berkorelasi. Ya, pembentukan produk ada yang berhubungan dengan pertumbuhan, growth associated, dan ada yang dengan pemeliharaan atau maintenance ya. Kalau yang growth ini berarti terjadi sebanding dengan laju pertumbuhan sel, μg-nya. Nah, μg kan kemarin ada beberapa kondisi ya, kalau μg-nya besar dibanding KD, berarti populasinya meningkat misalnya. Kalau di masa-masa eksponensial,
nilai mu G-nya besar, gitu. Nah, berarti produknya kalau berkaitan dengan mu G, berarti produknya kan ketika mu G-nya ini besar ya, karena dia berasosiasi atau berkorelasi dengan masa pertumbuhan, growth associated. Kalau yang kedua, ini berkaitan dengan maintenance ya, tetap berlangsung meskipun pertumbuhan sel telah berhenti karena kebutuhan metabolisme endogen, mu E-nya ya, endogen maintenance-nya. Sehingga persamaan umum untuk pembentukan produk mu P, laju spesifik pembentukan produk, ini dalam satuan gram produk dibagi gram biomasa per waktu. Ya, mirip-mirip seperti mu-nya monod ya. Jadi gram biomasa dibagi dengan gram substrat per waktu juga. Ini juga mirip. Sama dengan yield dari per biomasa dikalikan dengan mu G. Yield ini tanpa satuan ya. Ya, sebenarnya ada satuan, cuman karena sama-sama massa sehingga dihilangkan. Gram per gram kan tidak bersatuan sebenarnya. Tapi gramnya produk dibagi gramnya biomasa. Lalu dikali dengan laju pertumbuhan spesifik yang satuannya adalah per waktu per jam. Jadi kalau YP dikali mu G, nanti satuannya akan sinkron dengan satuan yang di kiri. Gram produk per gram per jam. Kalau yang ini gram per gram biomasa per jam juga, karena dikalikan dengan laju pertumbuhan spesifik. Kemudian yang satunya adalah YP per E, hasil produk terhadap metabolisme pemeliharaan. Jadi yang berhubungan dengan maintenance associated ini ya. Kemudian dikalikan dengan mu E, laju spesifik metabolisme endogen. Asal masing-masing kita punya datanya atau bisa generate dari hasil penelitian ya. Intinya nilai masing-masing tahu, maka nilai mu P-nya ini kita bisa peroleh. Oke, sebenarnya intinya ada di yang paling kiri ini ya. Cuman kalau mau ditunjang, ditambah dengan yang ilustrasi gambaran, kira-kira ilustrasinya adalah bahwa ada substrat, glukosa misalnya. Ini kita kasih makan ke sel biomasa. Lalu oleh sel, substrat tadi digunakan untuk pertumbuhan. Nanti kita punya data nilai mu G-nya. Atau untuk pemeliharaan. Atau keduanya. Tergantung dari fasenya ya. Kalau memang sedang bertumbuh, ya berarti substratnya dominan untuk tumbuh gitu. Kemudian pada masa pertumbuhan ini, sembari bertumbuh, selnya populasinya jadi banyak, itu terbentuk produk. Nah, ini adalah ketika produknya growth associated tadi, kemudian bisa produknya ekstra atau intra. Ekstraseluler itu berarti nanti setelah jadi produk dia dirilis keluar sel. Kalau intra dia terbentuk produk tapi masih di dalam sel. GFP yang kemarin teman-teman simak videonya itu kalau saya nggak salah simak videonya ya, itu ada di intra, dia bagian di dalam sel, masih di dalam sel. Kemudian yang kedua, pemeliharaan. Ini terkait dengan kebutuhan metabolismenya, kebutuhan endogennya. Nah, kemudian yang lain-lain ini kira-kira ringkasan saja ya. Oke, berikutnya. Jenis-jenis pembentukan produk, ada 3 pola umum dalam fermentasi mikroba. Yang pertama adalah produknya terkait pertumbuhan. Dari growth associated product. Nah, persamaan lajunya adalah yang kiri. Tadi kan ada 2 ya. Jadi dia yang kiri. Mu P sama dengan yield-nya dikali dengan mu G. Ini dimaknai bahwa laju pembentukan produk berbanding lurus. Pembandingnya adalah angka yield-nya. Ilustrasi prosesnya, mungkin kalau mau di zoom ya, supaya fokus gitu. Ilustrasinya, kalau kita plot
dalam diagram ini waktu, durasi proses fermentasi, kemudian profil biomasa nanti ditunjukkan oleh garis yang hijau, kemudian produk. Nah, produknya itu yang warna ungu ya. Maka growth associated product, produk yang dihasilkan semasa pertumbuhan atau sembari pertumbuhannya dilakukan oleh biomasa, dia menghasilkan produk, maka profilnya akan seperti ini. Jadi pertumbuhannya yang hijau seperti kurva S ya. Kemudian produknya itu juga kurang lebih mendekati kurva S ya. Mirip-mirip ya. Ketika biomasanya bertambah, produknya juga bertambah. Biomasanya eksponensial, produknya juga eksponensial. Ini contoh, bukan contoh, ilustrasi proses dari pembentukan biomasa dan produknya. Contoh, ini produk enzim konstitutif ya, tergantung jenis enzimnya. Misalnya kemarin juga belajar enzim amilase, enzim selulase, itu diproduksi sembari biomasanya bertambah ya, bertumbuh gitu. Atau protein sel tunggal misalnya chlorella ya, atau spirulina. Nah, ini produk-produk yang terkait dengan growth associated product ya. Atau komponen-komponen penyusun selnya ya. Mungkin mau spesifik ngambil tertentu ya. Kalau produknya memang di bagian ini, di masa pertumbuhan ini, berarti semakin tinggi pertumbuhan sel, semakin banyak pula produk yang dihasilkan. Kalau sebaliknya, kalau pertumbuhan berhenti, berarti produksi juga berhenti. Kira-kira gitu. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah produk yang tidak terkait dengan pertumbuhan, non-growth associated product. Maka nilai mu P-nya adalah sama dengan konstanta beta. Laju pembentukan produknya tidak tergantung laju pertumbuhan dan bersifat konstan. Ya. Ini ya ibaratnya bisa secondary ya, karena dia sudah bertambah populasinya, kemudian produknya ya belum tentu muncul, ya, tergantung dari kondisi eksternalnya. Contoh ilustrasinya ini biomasa sembari apa namanya biomasanya tumbuh gitu ya, seperti anggap ini kurva S gitu. Nah produknya ini belum muncul sejak pertumbuhan awal ya. Jadi mungkin karena di sini substratnya masih tersedia melimpah, jadi tidak ada ancaman sehingga dia bisa ya dia masih survive gitu. Nah, ketika di masa stasioner ini jumlah substratnya sudah mulai menipis gitu, sehingga dia hidupnya terancam, lalu mengeluarkan produk sekunder. Contohnya di sini penisilin. Ini penisilin ini produk sekunder ya kemarin, streptomycin, ya, antibiotik atau pigmen atau metabolit sekunder. Ini sebenarnya sudah dibahas ya yang di awal-awal kemarin. Cuman di sini di highlight lagi karena yang dulu hanya bersifat kualitatif. Nah, di sini ada tambahan apa model matematisnya ya. Meskipun ya tidak begitu rumit juga. Kalau yang ini persamaan laju produknya itu mu P sama dengan beta constant. Kemudian tipe yang ketiga adalah campuran, yaitu mix atau growth associated product. Produknya dihasilkan baik pada masa fase pertumbuhan maupun fase stasioner. Ya. Maka kombinasi persamaan lajunya mu P sama dengan alfa mu G ditambah beta. Berarti yang bagian pertama alfa mu G ini terkait dengan pertumbuhan, yang beta ini tidak terkait. Contoh beberapa produknya ada asam organik, misalnya asam sitrat, asam laktat, asam amino, kemudian beberapa protein rekombinan. Profilnya ya kira-kira kurva poin kita karena produk itu yang warna ungu sebenarnya
di warna ungu ini. Jadi mungkin ini kombinasi tengah-tengah antara profilnya yang non-growth sama growth associated product ya. Produk mulai meningkat bersama pertumbuhan dan tetap berlanjut setelah pertumbuhan melambat. Kira-kira begitu. Oke, ini contoh di sini ada kombinasi ya contohnya. Ya, yang paling kiri, oh ini saya kecilin. Ya. Perbandingannya kalau yang terkait tergantung pertumbuhan ya, persamaannya ini. Nah, pertumbuhan paling besar itu di fase eksponensial ya. Nah, ini contohnya enzim etanol protein sel tunggal. Kalau yang tidak terkait, ini MIUP sama dengan beta, fasenya stasioner, contohnya antibiotik, pigmen, dan metabolit sekunder. Kalau campuran ya intinya kombinasi, contoh produknya asam organik, asam amino, dan protein rekombinan. Ini contoh jenis-jenisnya. Rangkuman yang lain bandingannya ada di slide ini, tapi ini di-extend ya. Kalau kemarin, kalau yang sebelumnya adalah hanya sampai fase stasioner tadi nampaknya, kemudian ini di-extend ke fase kematian ya. Mungkin highlight ya, kalau yang non-growth associated dia ketika fase stasionernya sudah ini agak kurang ke kanan nih, ini penggarisnya. Kinya nggak pas. Fase kematian mestinya agak ke kanan ya, ke kanan. Ini masih ada pembentukan produk. Kemudian yang di sini juga masih ada. Contoh-contohnya tadi produk etanol, ini case-nya adalah ragi mengubah gula menjadi etanol. Kemudian produk asam sitrat. Asam sitrat ini tidak terkait, ini campuran ya, ini campuran. Profilnya kira-kira seperti ini. Produk penisilin, ini yang metabolit sekunder. Produk protein rekombinan, ini terkait pertumbuhan. Kalau fasenya, saya kira masih ingat ya teman-teman. Ada inokulasi, log phase, stasioner, dan fase penurunan. Ini ada latihan soal, nanti boleh dicoba ya, dikerjakan. Tidak begitu sulit. Hanya mengulang yang tadi disampaikan. Oke, kemudian yang kedua di subbab ini terkait dengan kebutuhan oksigen. Ya, oksigen pada fermentasi aerob ya. Sebagian mikroorganisme itu bersifat aerob, sebagian yang lain bersifat anaerob. Kalau dia aerob, berarti dalam proses metabolismenya membutuhkan oksigen. Ya. Seperti kita butuh oksigen untuk menyambung hidup ya. Tanpa oksigen, hitungannya detik aja ya mungkin, nggak sampai menit. Atau kalau yang terlatih ya mungkin bisa menit ya. Itu kita akan kesulitan untuk hidup ya. Sama, mikroba kalau aerob, kalau dia tidak tercukupi oksigennya, pasti akan melambat aktivitasnya ya. Mengapa oksigen penting? Pertama, diperlukan untuk menghasilkan energi melalui respirasi ya. Kemudian yang kedua, mendukung metabolisme, biosintesis, dan pemeliharaan sel. Dan juga oksigen ini mempengaruhi laju pertumbuhan dan pembentukan produk dan produktivitas keseluruhan. Intinya bahwa sel butuh oksigen ya, untuk melangsungkan metabolismenya sehingga sel itu bisa tumbuh dan berkembang biak. Nah, oksigennya dari mana? Biasanya kalau memang butuh oksigen, di unit bioreaktor itu dilengkapi dengan saluran yang akan mengalirkan udara bertekanan. Ya, kalau di ilustrasi sini, kira-kira lokasinya ada di bagian dasar, itu ada sparger ya, istilahnya saluran untuk mengalirkan udara bertekanan
kemudian dikasih lubang-lubang salurannya itu. Pipanya itu berlubang, sehingga ketika udaranya ngalir, dia akan keluar melalui lubang membentuk gelembung udara. Nah, gelembung udara itu nanti yang akan mensuplai kebutuhan oksigen. Di satu sisi proses ini sederhana, karena sebenarnya kita hanya mengalirkan udara saja. Tapi real di industri, untuk mengalirkan udara kita butuh kompresor. Nah, kalau mengalirkan udaranya ini terus-menerus 24 jam misalnya, terus kuantitasnya besar, misalnya harus mengalirkan sekian liter atau sekian meter kubik per jam, maka kompresor ini akan membutuhkan daya yang besar. Ya. Kompresor ini butuh daya yang besar sehingga nanti biaya operasionalnya akan tinggi. Itu problemnya di situ. Ya. Kalau misalnya butuh oksigen tapi nggak terlalu butuh-butuh banget gitu. Jadi apa namanya? Ya sekedarnya dia masih toleran kalau tanpa oksigen. Nah, berarti nanti kebutuhan listrik untuk mengoperasikan apa namanya kompresornya itu nggak terlalu besar. Gitu. Problem lain adalah oksigen ini gas yang relatif tidak mudah larut dalam air. Padahal mikrobanya itu ada di air, gitu. Jadi supaya jumlah oksigennya banyak, maka jumlah udara yang harus dialirkan melalui kompresor juga harus besar. Ini tantangan yang lain juga, gitu. Jadi memang tugasnya teman-teman sebagai proses engineer itu mengestimasi ini harus tersedia oksigen berapa, terus harus dialirkan oksigen berapa ke dalam bioreaktornya sehingga mikrobanya tercukupi gitu. Nah, pendekatan yang bisa diambil untuk memprofilkan bagaimana pertumbuhan spesifik terkait dengan oksigen itu bisa didekati dengan persamaan monod juga, tetapi yang substratnya itu diganti dengan oksigen yang terlarut atau DO ya, dissolved oxygen. Dissolved oxygen, DO ya. Bukan drop out, tapi dissolved oxygen. Ya. Ketika profil D-nya, DO ya, sorry. Profil DO-nya kira-kira digambarkan seperti ini. Ketika DO-nya 0, maka laju pertumbuhan spesifiknya juga 0. Mikrobanya tidak bisa hidup tanpa adanya oksigen. Terus kalau DO-nya meningkat, ya, DO-nya meningkat sampai titik kritis di sini ya. Titik kritis diperoleh ketika nilai laju pertumbuhannya maksimal. Karena kalau kita naikkan di sini, laju pertumbuhannya tetap hanya segitu saja, berarti tidak menambah. Oksigennya percuma ditambahkan. Maka titik kritisnya ada di sini, DO kritis. Ya. Sehingga di dalam bioreaktornya nanti perlu dirancang supaya memberikan nilai DO-nya itu di kisaran angka ini. Ya, ini perlu dicek untuk mikroba tertentu berdasarkan percobaan dia butuhnya berapa gitu. Tapi kalau kita baru mau mengecek ya berarti melakukan penelitian kira-kira dissolve oksigennya butuh di angka berapa. Terus kalau persamaannya sama seperti monod ya, nggak ada bedanya. Efek DO rendah yang pertama adalah laju pertumbuhan dan produktivitas menurun. Nah, ini kayak kurang oksigen lah, nggak fokus gitu. Kemudian yang kedua, mungkin akan ada produk samping ya, beberapa mikroorganisme yang dia eh, toleran ke oksigen, kemudian ketika tidak ada oksigen yang mencukupi, dia mengalihkan metabolismenya. Nah, waktu itu kan belajar ya, eh, saya tidak ingat persisnya apa, tetapi kalau misalnya tersedia substrat dengan jumlah yang banyak, oksigen yang melimpah,
maka akan mengikuti metabolisme glikolisis misalnya. Kalau glikolisis nanti menghasilkan beberapa jenis asam. Tapi kalau oksigennya terbatas, maka dia akan mengikuti metabolisme yang PPP ya, pentose phosphate pathway ya, misalnya. Jadi tergantung dari kondisi lingkungan, ketersediaan udara, ketersediaan substrat juga. Kemudian karena kalau oksigennya rendah, DO-nya rendah, berarti kebutuhan ketersediaan oksigennya rendah, aktivitas mikrobanya rendah, maka untuk memproses butuh waktu fermentasi yang lebih lama. Jadi ibaratnya kekurangan oksigen ya, tidak fokus, tidak aktif mikrobanya. Sehingga substrat yang ada tidak bisa terkonsumsi dengan baik ya. Kalau jumlah oksigennya ekstrim rendah, ya mungkin sangat rendah di bawah nilai survivalnya mikroba ya. Nah, itu bisa menyebabkan selnya mengalami stres atau bahkan kematian. Contoh, Acetobacter vinelandi. Nilai DO-nya 0,05, laju pertumbuhannya 50% dari Mumax. Nah, kira-kira ada di sini ya, pertengahan sini. Bahkan jika glukosanya tersedia berlebih. Jadi meskipun makanannya banyak tapi oksigennya rendah, itu ya tidak maksimal juga aktivitasnya. Kira-kira begitu. Oke. Nah, mungkin yang tambahannya di pemodelan ada transfer oksigen dan pemakaian oksigen. Ya. Istilahnya adalah OTR sama OUR. OTR dari istilah bahasa Inggrisnya adalah Oxygen Transfer Rate atau serapan bahasa Indonesia-nya laju transfer oksigen. Didefinisikan sebagai nilai koefisien transfer transfer massa konveksi ini ya, KLA, dikali dengan beda konsentrasi antara konsentrasi jenuh C bintang dikurangi dengan konsentrasi oksigen terlarut. Ini nilai KLA. Makin tinggi konsentrasinya, beda konsentrasinya, maka OTR-nya akan makin tinggi ya. Sedangkan nilai KLA biasanya tergantung dari beberapa faktor. Di antaranya ada koefisien difusivitas, nilai suhu, konduktivitas, dan sebagainya ya. Ini di kuliah, sebentar saya ingat-ingat, transfer massa ya. Transfer massa itu biasanya membahas ini ya, proses perpindahan ya, mungkin proses perpindahan ya, fenomena perpindahan. Ini yang OTR. Kemudian yang kedua adalah laju pemakaian oksigen. Oksigen ya, OUR dari istilahnya adalah oxygen uptake rate ya. Uptake itu ibaratnya ya menghirup udara. Menghirup udaranya itu seberapa kencang gitu. Kalau kita normal kan ya sesuai volume udara yang bisa masuk ke lubang hidung ya. Itu berapa kira-kira. Laju pada sel mengkonsumsi oksigen terlarut. Nilainya sama dengan Q dikali dengan jumlah biomasanya. Gitu. Kemudian kalau pada kondisi steady atau tunak ya istilahnya, steady state. Pada kondisi steady state, nilai ini seimbang, OTR sama dengan OUR. Jadi yang ditransfer itu sama dengan yang diambil, tapi jarang biasanya. Biasanya yang diambil itu lebih rendah daripada yang ditransfer. Jika nilai OUR-nya lebih besar dari OTR, maka akan keterbatasan oksigen. Jadi yang dikasih sama yang dihirup itu lebih banyak yang dihirup. Nah, berarti kan akan ketemu suatu waktu yang kekurangan oksigen karena yang dihirup lebih banyak daripada yang ditransfer. Gitu. Jadi akan terjadi keterbatasan oksigen.
Kalau terjadi keterbatasan oksigen, nanti pindah metabolismenya. Nah, pindahnya kemana tergantung dari spesifik mikrobanya. Nah, nanti bisa dievaluasi untuk masing-masing jenis mikroba ya. Maksudnya ambil contoh gitu. Nah, supaya itu tidak terjadi keterbatasan oksigen tadi, ada beberapa troubleshooting ya. Misalkan kita tingkatkan kecepatan pengaduan. Jadi fluorid udaranya masih tetap, tapi pengadukannya dibesarin, lebih kencang pengaduannya. Kalau lebih kencang, itu gelembungnya bisa tersebar merata, lebih merata, ya, lebih cepat berpindah. Tapi harus diingat, kalau kecepatan pengaduannya terlalu tinggi, nanti eh, apa namanya, mikrobanya bisa mati ya. Kemarin kan belajar gitu juga. Pada waktu itu ada grafik ya, saya minta untuk membaca grafik ya, kalau masih ingat. Jadi harus disesuaikan. Kemudian yang metode kedua bisa tingkatkan laju aerasi. Jadi aliran udaranya dikencengin. Ini bisa meningkatkan suplai oksigen. Tapi konsekuensinya kompresornya kerjanya lebih berat karena ngalirin jumlah yang lebih besar. Kompresornya lebih berat, listriknya lebih banyak, biaya operasional lebih tinggi. Kira-kira begitu. Kemudian alternatif yang lain adalah bukan udara yang dialirkan, tapi oksigen murni. Nah, itu akan mengurangi beban gas yang dialirkan. Kompresornya lebih hemat lah. Tapi biaya beli gas oksigen murninya jadi meningkat. Gitu. Jadi semua pilihan ada konsekuensi ya. Kalau pakai udara kan free, ya relatif free. Jadi tinggal biaya operasional aja. Kalau pakai oksigen murni, harus beli oksigen murni. Nah, tapi di sisi jumlah yang dialirkan lebih sedikit. Ya, sehingga beban kompresornya bisa lebih hemat. Kemudian yang keempat, solusinya adalah meningkatkan tekanan sistem. Ini akan meningkatkan kelarutan oksigen. Semacam mengubah nilai konstanta Henry ya. Jadi gas terlarutnya. Ya. Poin yang penting adalah menjaga dissolve oksigen di atas nilai kritis supaya laju pertumbuhannya maksimal. Jadi DO-nya sedikit di atas DO kritikal ini ya. Ya, kalau lebih banyak asal biaya operasionalnya masih aman gitu nggak apa-apa. Fermentasi yang stabil dan hasil produk yang optimal. Ini kemudian em, kalau pengaruh mungkin dirangkum di sini ya. Di ya. Kalau areanya di bawah, di kiri dari DO kritikal, maka laju pertumbuhannya meningkat seiring kenaikan DO. Kalau di sebelah kanan, ini tidak terbatas. Pembatasnya adalah kemampuan kompresor sama biaya operasionalnya. Nanti rangkumannya bisa cek di sini. DO rendah, laju pertumbuhan eh, meningkat signifikan. Kalau DO tinggi, mu-nya mencapai mu max. Ya. Sehingga kita perlu mempertahankan DO di atas DO kritikal. Dan ada beberapa faktor. Oh, ini ada contoh ya di Acetobacter vinelandii tadi. Pada DO 0,05 mg per liter, mu-nya 50% dari mu max-nya. Nilai mu juga tergantung pada substrat lain, misalnya glukosa, jika DO mencukupi. Artinya oksigen tidak satu-satunya yang menentukan nilai pertumbuhan mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhi tingkat DO ada laju aerasi, volume udara yang dialirkan, kemudian kecepatan pengaduan, tadi sudah ada diskusinya ya. Dan suhu, makin tinggi suhu, maka makin banyak yang hilang ya, yang tidak terlarut. Makin rendah suhunya, maka kelarutannya akan makin tinggi. Oh, kebalik ya saya. Makin tinggi suhu, maka kelarutan akan makin tinggi.
Kemudian kalau makin tinggi tekanan, oh benar saya. Makin tinggi suhu, kelarutan makin rendah. Berarti kalau mau lebih tinggi kelarutannya, maka suhunya tidak terlalu tinggi. Kalau tekanan tinggi, maka kelarutan juga tinggi. Oke. Terkait dengan transfer oksigen dan pemakaian oksigen, ini membandingkan antara nilai OTR dan OUR tadi ya. OTR sama OUR. Masing-masing dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Kalau concern-nya adalah bagaimana supaya nilai OTR sama OUR itu seimbang atau relatif konstan ya. Sehingga performanya stabil. Kalau kurang, OTR-nya terlalu besar, DO meningkat. Nah, ini nggak ada masalah, aman-aman aja ya. Tapi kalau OR-nya yang lebih besar, berarti DO-nya menurun. Nanti suatu saat akan kekurangan oksigen. Ya, intinya sih begitu intinya. Ya. Faktor yang lain saya kira juga sudah dijelaskan ya. Misalnya kalau suhu, mungkin sekilas kita ulang lagi. Kalau suhu lebih tinggi menurunkan kelarutan oksigen dalam cairan. Suhunya tinggi, kelarutan DO-nya rendah. Jadi kalau bisa suhunya rendah, tapi suhu rendah itu mempengaruhi aktivitas mikrobanya, nanti tidak maksimal. Karena makin tinggi suhu, kinetika reaksinya makin tinggi ya, termasuk performa metabolismenya si enzim. Ya perlu dicari kondisi optimalnya. Tekanan juga sama, berpengaruh ya. Tapi ini concern-nya kalau tekanan tinggi, maka DO yang dihasilkan akan lebih banyak ya. Pengaduan, makin tinggi pengaduan, nilai KLA-nya makin tinggi, transfer oksigennya makin tinggi. Kecepatan alirannya makin tinggi, aerasinya berarti makin besar, maka transfer oksigennya makin tinggi, DO-nya juga makin tinggi. Makin murni oksigen, maka makin banyak oksigen yang terlarut. Kira-kira begitu. Kan ini ada beberapa latihan soal ya. Ini sebenarnya tinggal menggunakan rumus ya. Contoh misalnya, kinetika monod laju oksigen ya. Persamaannya ini. Kemudian diketahui mu max-nya, diketahui 0 sekian, KDO-nya 0,20. Hitung mu pada DO sekian. Jadi tinggal Anda ganti aja. Ini tidak begitu sulitnya persamaannya. Apa namanya? Penyelesaian soalnya. Tinggal ini masukin ke sini 0,2 masukin ganti 1 ganti gitu. Ganti nilai DO-nya ya. Nah, mu max sama KDO kan sudah ada. Kemudian kalau OTR juga sama, rumusnya OTR adalah KLA dikali beda konsentrasi. Ini masing-masing sudah tahu. C bintang CL KLA-nya 200 tinggal dicari. Kalau teman-teman sarjana mestinya soalnya lebih analisis ya. Jadi misalnya ada kondisi OTR-nya sekian gitu. DO kritikalnya nilainya sekian. Nah, bagaimana performanya misalnya gitu. Oh, berdasarkan korelasi OTR dan DO, maka akan begini-begini gitu. Sehingga lebih ke analisis ya. Kalau hitungan seperti ini untuk latihan oke gitu. Untuk memantapkan pemahamannya. Oke, sementara ini sebelum lanjut ke satu bab terakhir, kita masih ada waktu kan sampai jam 5 ya biasanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini ada satu yang on cam, ada Abid tadi on cam. Abid masih ada di situ?
Ubin? Masih, Pak. Oh, masih ya. Oke. Ini ada wajahnya tapi kayaknya wajahnya diam aja gitu. Mungkin apa background-nya memang fotonya gitu. Soalnya ada yang temen tuh pernah gitu. Jadi videonya dipakai sebagai virtual background-nya. Kalau yang lain nggak ada yang on cam mungkin sambil tiduran ya. Ya silakan. Yang penting materinya bisa dipahami. Oke, ada pertanyaan? Belum, Pak. Baik, kalau tidak ada, yang terakhir terkait dengan autotrophic growth. Ya, auto itu bisa mencukupi kebutuhan sendiri ya, autotrof. Seperti tanaman. Ya, tanaman itu kan dia butuh senyawa inorganik CO2 supaya bisa membuat makanan, bahkan menghasilkan makanan yang dikonsumsi oleh makhluk hidup yang lain. Ya. Kita misalnya makan ubi. Nah, ubi itu kan hasil fotosintesis ya, produk gula yang disimpan sebagai cadangan makanan. Konsep dasar pertumbuhan autotrof adalah organisme autotrof mampu mensintesis senyawa organik dari CO2 sebagai sumber karbon dengan memanfaatkan energi dari lingkungan. Ciri utamanya adalah menggunakan CO2 sebagai sumber karbonnya. Kemudian mensintesis senyawa organik sendiri, misalnya karbohidrat, protein, lemak, memperoleh energi dari sumber anorganik. Nah, ini yang CO2 itu kan anorganik ya. Kemudian berperan penting dalam siklus karbon dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, sumber energinya dapat dari mana? Pertama, dari cahaya. Nah, ini kita sebut dengan fotoautotrop. Apakah ada mikroorganisme? Ada. Kalau teman-teman pernah mendengar berita ada apa namanya mikroalga. Ya, ada yang produksi biodiesel dari budidaya mikroalga. Nah, itu termasuk fotoautotrop. Mikroalga. Kalau di kita yang risetnya terkait ini ada, oh tapi saya nggak tahu. Kalau di UGM ada Pak Profesor Arif Budiman, itu pembimbingnya Pak Arif Hidayat ya di UGM pada waktu beliau ngambil S3. Kemudian kalau di kita yang mirip-mirip mungkin Pak Soleh ya. Pak Soleh itu terkait dengan carbon capture. Tapi saya nggak tahu apakah beliau mengembangkan yang foto autotroph atau tidak gitu. Ini sumber energinya. Yang kedua adalah reaksi oksidasi senyawa anorganik. Ini kita sebut dengan chemoautotroph. Bahwa sumber energinya itu berasal dari peruraian bahan organik. Ya. Atau ini energi dari oksidasi senyawa anorganik. Ya, misalnya NH2, H2S, Fe2+, ya, misalnya. Kalau riset yang saya tekuni kan tentang biogas melalui anaerobic digestion ya, ini juga sama. Mereka mikroorganismenya itu bisa mengurai bahan organik, menghasilkan energi dan menghasilkan produk akhir itu biogas ya metana. Nah, ini juga mereka autotrop ya, chemoautotrop. Kalau yang cahaya fotoautotrop, energi dari cahaya matahari melalui fotosintesis.
Ada juga beberapa yang budidayanya itu dengan artifisial matahari ya. Maksudnya mataharinya kan cuma siang aja. Nah, matahari sebenarnya ada sepanjang waktu ya. Cuman kan kalau nyampe di buminya kita bagi siang dan malam. Nah, supaya bisa running 24 jam, maka pada waktu malam diganti dengan lampu. Nah, nanti bisa divariasikan lampunya apakah lampu yang warna putih atau yang warna apa gitu ya, tergantung dari spesiesnya. Kemudian CO2 sebagai sumber karbon. Nanti akan menghasilkan senyawa organik biomasa. Nah, sebagai catatan, nah, autotrop ini fondasi kehidupan di bumi ya, karena bisa mengolah CO2 anorganik menjadi bahan organik, sehingga bisa menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Oke, kalau kita bandingkan dua grup ini ya, kemo sama foto. Kalau yang kemo ini mendapatkan energi dari oksidasi senyawa anorganik, butuh oksigen sebagai akseptor. CO2 digunakan sebagai sumber karbon. Kalau yang foto ini butuh sumber energinya dari cahaya. Kalau yang lainnya sama ya. Contoh organismenya ini Nitrosomonas, Nitrobacter, Thiobacillus. Kalau yang fotoautotrop alga, ya, alga, cyanobacteria dan juga tumbuhan ya. Tapi kalau bioproses ini arahnya ke mikroorganisme, yang masuk adalah alga dan cyanobacteria ya. Mungkin lebih ke mikroalga ya sebenarnya. Ya. Nah, karena ini butuh cahaya, sebenarnya tantangan utamanya adalah intensitas cahaya. Jadi kalau cahaya yang masuk itu akan terhalang oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama adalah dinding dari bioreaktornya. Nah, tergantung bahannya ya. Biasanya sih pakai polimer, polikarbonat. Nah, ketika matahari masuk, tidak semua cahayanya itu diserap oleh disalurkan ke bagian kultur cairannya. Kemudian ketika sudah masuk di cairan, itu akan terhalang oleh selnya. Makin padat populasinya, maka bisa jadi ada sel yang tidak dapat ya, nggak kebagian sinar matahari, sehingga metabolismenya tidak maksimal juga. Jadi concernnya di situ, concern tentang pertumbuhan. Kemudian yang kedua adalah transfer dari CO2. Jadi CO2 yang bisa sampai ke sini itu kan dipengaruhi oleh kelarutan CO2, dipengaruhi oleh transfer massanya juga, gitu. Sehingga memang ada beberapa faktor di situ. Oh, di sini ada. Saya tadi melihatnya yang di kiri ya. Tantangan pencahayaan. Yang pertama adalah penyerapan. Cahaya diserap oleh medium sebelum mencapai sel. Kemudian yang kedua hamburan. Cahaya dihamburkan oleh partikel. Ya, ada sinar matahari yang dihamburkan, tidak semuanya diserap. Ada yang dibalikkan, refleksi. Ada yang dikonversi menjadi panas. Ya. Ini beberapa tantangan terkait dengan cahaya. Nah, korelasi antara pertumbuhan μg dibandingkan dengan μmax terkait dengan faktor intensitas cahaya bisa kita dekati dengan monod lagi ya. Mirip-mirip monod tapi faktornya berbeda. Jadi IL itu adalah intensitas cahaya. Kemudian IL minimal adalah nilai intensitas cahaya minimal. Nah, kemudian dibagi dengan KIL dan nilai IL. Lalu di kurva pertumbuhan μg-nya itu bisa kita bagi menjadi beberapa kategori. Di sini ada nilai KIL ya. KIL itu titik tengahnya di sini, half saturation ya. Kalau di sini cahayanya rendah. Jadi intensitasnya relatif rendah, maka pertumbuhan mikroorganismenya, biomasanya masih rendah.
Kemudian yang di nomor 2 itu intensitasnya lebih tinggi dibanding yang KIL. Nah, ini laju pertumbuhannya relatif meningkat. Kemudian kalau di area yang sini, ini jenuh dengan cahaya, maksimal lah. Kalau maksimal, maka mu max-nya itu akan maksimal. Gitu. Nah, kira-kira ini ilustrasi grafisnya, keterangannya ada di sini. Nah, sini ada tambahan, KIL menunjukkan intensitas cahaya saat laju pertumbuhan mencapai setengah dari mu max-nya. Gitu. Jadi KIL ini nilai intensitas cahaya saat mu-nya separuhnya ya. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan autotrop di antaranya adalah tadi intensitas cahaya sudah oke. Kemudian konsentrasi CO2, kalau konsentrasinya tinggi maka jumlah substratnya bisa tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah ketercukupan nutrien. Ada makro dan mikronutrien. Misalnya ada unsur nitrogen, fosfor, sulfur, kalium, dan ada mikronutrien, misalnya magnesium, kalsium, dan sebagainya ya. Ini sebenarnya umum untuk yang mikroorganisme lain gitu. Suhu. Nah, suhu ini juga sama, ada suhu optimal. Kemudian juga pH, tingkat keasaman, mikroalga, setahu saya ini netral ya, pH-nya relatif netral ya. Kemudian salinitas dan kekeruhan. Salinitas ini konsentrasi garam. Ya. Salinitas yang tidak sesuai dan kekeruhan yang tinggi bisa mengurangi penetrasi cahaya dan menghambat pertumbuhan. Kemudian yang ketujuh, kedalaman kultur. Ya, semakin dalam kultur, cahaya yang diterima sel semakin berkurang karena penyerapan dan hamburan. Ya, jadi tidak boleh, ya ini persepsinya kalau penyinarannya dari atas ya. Tapi kalau penyinarannya dari samping juga bisa, nah nanti berarti jarak dari titik awal yang tersinar sampai yang paling dalam itu tidak boleh yang terlalu dalam ya, sehingga cahaya itu masih mencapai di bagian terdalam dari kulturnya. Kemudian faktor yang ke-8 adalah pengaduan ya atau pencampuran. Kalau pengaduannya maksimal, cahayanya masuk merata, substratnya CO2-nya merata, nah itu akan maksimal juga. Kemudian ini latihan mengurut saja. Yang ini melengkapi sebenarnya ya. Tadi kan ada faktor suhu, pH, potensial redox, elektrolit, dan konsentrasi ya. Saya kira hampir sama ya. Oke, demikian materi yang ini tidak terlalu beda jauh dengan yang tadi. pH juga sama, tadi sudah saya singgung-singgung ya. Nah, mungkin yang belum ini ya, pengaruh potensial redox. Ini semacam voltase listrik ya yang tersedia. Potensial redox atau EH adalah ukuran kecenderungan suatu lingkungan untuk menerima atau melepaskan elektron. Ilustrasinya di sini ada 0, ini ada skala ini sebenarnya ya. Yang kiri itu minus, yang kanan itu plus. Minus berarti EH-nya rendah. Ini reduktif. Elektronnya melimpah karena dia dominan minus. Kan yang berpindah elektron ya, proton kan di dalam inti sel. Jadi proton itu tidak bergerak. Tapi kalau elektronnya sedikit, berarti dominannya positif. Maka EH-nya tinggi, elektron sedikit. Dampak EH terhadap mikroorganisme, kalau EH-nya rendah, itu mendukung fermentasi dan metabolisme anaerob. Nah, biasanya eh, proses degradasi bahan organik itu terjadi di kondisi anaerob. Nah, pada kondisi anaerob ini, elektron itu akan diterima oleh apa namanya asam-asam ya yang dihasilkan.
Pokoknya dia senyawa organik gitu. pH rendah ini cocok untuk yang anaerob ya. Kemudian di sisi lain kalau pH-nya tinggi ini mendukung respirasi aerob. Jadi ini yang mikroba aerob, Meses aerob. Ini cocok untuk yang aerob. Nah, mestinya setiap sel itu punya karakteristik ya. Dia akan optimal di nilai pH tertentu. Berapa nilainya? Nah, untuk spesies tertentu kita bisa browsing ya, kita bisa cari artikel yang memang orang melakukan penelitian terkait mikroba tersebut gitu. Jadi bisa menemukan referensi yang pas untuk jenis mikroba tertentu. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada berarti punya peluang untuk diteliti. Nah, karena ini urgent, penting untuk memaksimalkan pertumbuhan mikroba, nah itu berpeluang untuk diteliti lebih lanjut sehingga menghasilkan kebaruan ya. Kemudian yang ketiga, cara mengontrol pH dalam fermentasi. Ya. Misalnya kita pengen meningkatkan nilai pH ya, berarti lebih ke positif, lebih oksidatif. Misalnya dengan meningkatkan aliran udara atau oksigen murni ya. Sehingga oksigennya nanti akan menjadi akseptor elektron. Jadi kalau di slide sebelumnya kan oksigen bersifat akseptor ya, elektron. Jadi dia akan menangkap elektron-elektronnya. Kemudian bisa cara kedua menambah agen oksidator. Misalnya ditambah hidrogen peroksida atau nitrat atau yang sesama ini ya, sesama oksidator. Atau meningkatkan kecepatan agitasi. Kalau menurunkan pH gimana? Mengalirkan nitrogen, menyebabkan oksigen yang tadinya ada di larutan, dia pergi bersama nitrogen. Istilahnya purging ya, atau flushing juga bisa. Atau menambahkan agen pereduksi, misalnya Na2S, sistein, HCl. Atau menurunkan pengaduan, jadi nggak usah diaduk. Gitu. Kemudian faktor CO2 atau DCO2 ya. CO2 terlarut, dissolve CO2. CO2 optimal tentunya ada nilainya. Kalau terlalu rendah, maka metabolisme karbon terganggu, pertumbuhan menurun. Karena sumber makanannya berkurang. Harusnya tersedia 100, dia cuma dikasih 10. Nah, kurang makannya. Jadi pertumbuhannya nggak maksimal. Kalau CO2-nya berlebih gimana? Bersifat toksik. Ya. Keracunan CO2. Pertumbuhannya juga terhambat. Ini faktor pH ya. Kalau faktor pH saya kira sudah dipahami, ada pH optimalnya ya. Kalau memang dia suka pH rendah, berarti kita setting di pH asam. Misalnya kayak fermentasi produksi hidrogen, biohidrogen yang saya teliti itu biasanya di asam ya, antara 4,5 sampai 6,5. Kalau yang biogas itu relatif netral di pH 7, 7 maksimal 8. Kemudian yang basa itu jarang-jarang ya. Ya atau saya mungkin belum begitu familiar ya. Tapi misalnya ada. Contoh di sini kalau asam itu Lactobacillus pH 2 sampai 5,5. Neutrofil E. coli misalnya. Ini relatif netral. Alkalofil Bacillus alkalophilus. Ya, demikian ada beberapa materi yang kita pelajari di kesempatan sore hari ini, dimulai dari tadi produk yield ya, produk yield dan oksigen demand. Saya kira dipahami semuanya. Kemudian mikroba yang autotrof, ada yang foto sama kemo, dan ada beberapa faktor lingkungan yang berpengaruh ya. Saya kira demikian kuliah sore hari ini. Sisa waktunya bisa digunakan untuk menjawab latihan soal ini ya.
Nah, misalnya soal ini tidak terlalu lama ini, cuma 5 soal, nanti dihitung singkat, kemudian sama iya, yang sini bentar, yang sini nih sudah sebelumnya ya? Ya, berarti cuma satu aja, satu yang ini. Nanti saya bagikan, tapi kalau mau di-screenshot dulu boleh, silakan. Kemudian nanti saya upload di Classroom-nya. Baik, sebelum diakhiri, barangkali ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah sore hari ini. Kita akhiri dengan doa selesai belajar. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, Pak, maaf tadi saya belum sempat absen.